Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansa Sudai, kelas MPI 4B, NIM 1810221009. Di sini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Pada materi yang pertama dengan judul komunikasi dan korespondensi, yaitu pada pembahasan yang pertama bagian A, komunikasi kantor. Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterima. Menyatakan bahwa komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dan seseorang kepada orang lain. Kemudian, berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kantor merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas tertentu. Penyampaian tersebut dapat berasal dengan orang pimpinan kepada pegawai. Kemudian bagian B, bentuk komunikasi kantor. Komunikasi yang berlangsung di lingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi, baik yang formal maupun informal. 3 dimensi dan komunikasi internal adalah: yang pertama, komunikasi vertikal, kemudian yang kedua, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Kemudian komunikasi eksternal merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal terdiri dari 2 jalur secara timbal balik, yakni komunikasi dan organisasi kepada khalayak dan khalayak kepada organisasi. Kemudian masing-masing diuraikan sebagai berikut: komunikasi dan organisasi kepada khalayak, kemudian yang kedua komunikasi dan khalayak kepada organisasi. Kemudian bagian C, prinsip komunikasi kantor yang efektif. Komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi organisasi karena akan menentukan tepat tidaknya komunikasi yang dilakukan. Melalui komunikasi yang mendalam dan tepat diharapkan makna yang tersimpan di balik apa yang disampaikan komunikator dan dapat disampaikan secara efektif. Kemudian bagian D, korespondensi. Korespondensi artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Korespondensi ini berarti surat menyurat dapat juga diartikan dengan berkirim-kiriman surat. Orang yang berkomunikasi dengan menggunakan surat disebut koresponden. Dengan demikian, dalam lingkungan perkantoran, yang dimaksud dengan korespondensi adalah komunikasi antara seseorang pegawai dengan orang lain. Kemudian bagian E, pengetahuan dan permasalahan seputar korespondensi. Pengetahuan tentang korespondensi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang bahasa surat, yang kedua, pengetahuan tentang penulisan surat, yang ketiga, pengetahuan pengiriman dan penerimaan surat. Kemudian bagian F, surat kantor.
Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis. Oleh karena itu, seseorang yang menulis surat harus menguasai tata tulisan dan memiliki keterampilan menulis kalimat yang efektif dan mengembangkan paragraf serta dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah dan ejaan yang berlaku untuk penulisan bahasa yang digunakan. Kemudian adapun fungsi khusus surat yaitu alat dokumentasi. Surat berfungsi sebagai alat dokumentasi apabila surat dijadikan sebagai alat pemerintah pengumpulan bukti-bukti ataupun keterangan. Kemudian alat pengingat. Alat pengingat ini digunakan sebagai alat hal-hal yang telah terlupakan atau yang telah lama. Kemudian bukti historis. Bukti historis ini berkembang terus, karena itu perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia selalu terjadi. Kemudian pedoman pelaksanaan pekerjaan. Instansi sering menggunakan surat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi para pegawai. Kemudian duta penulis. Keterbatasan waktu dan kesibukan yang tidak dapat dihindarkan, penulis sering menggunakan surat sebagai duta atau wakilnya untuk menyampaikan maksud atau keinginannya kepada pembaca. Kemudian bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat ini, yang pertama kepala surat. Kepala surat biasanya diketik di sebelah kiri atau di tengah kepala surat. Kemudian nama, tempat, dan tanggal. Nama tempat menunjukkan tempat surat tersebut ditulis. Nama tempat tidak ditulis jika belangko surat yang digunakan adalah belangko surat resmi. Kemudian nomor surat resmi melalui diberi nomor unit surat yang dikirimkan. Kemudian kode dan tahun. Kemudian lampiran. Lampiran menunjukkan suatu yang disertakan bersama surat, misalnya surat keputusan. Kemudian perihal atau hal, menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Kemudian alamat surat, alamat dalam dan alamat luar. Alamat ini ditulis dengan tanpa akhiri tanda baca apapun. Kemudian salam pembaca, kemudian salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat pengirim surat sebelum ia berbicara secara tertulis. Kemudian isi surat. Isi surat pada umumnya terdiri atas 3 hal. Yang pertama, kemudian salam penutup. Salam penutup terdiri 4 bagian: nama, jabatan, tanda tangan, nama terang, dan nomor pegawai. Kemudian bagian H, surat yang efektif. 3 hal yang penting perlu diperhatikan agar surat menjadi surat yang efektif adalah: yang pertama, teknik penyusunan; kedua, isi surat; ketiga, bahasa; dan kemudian pada materi yang kedua, yaitu manajemen arsip. Pada pembahasan pertama, yaitu bagian A, pengertian arsip dan kearsipan. Kata arsip adalah bahasa Indonesia disebut dengan arsip
dalam bahasa Belanda dalam bahasa Inggris disebut dengan archive. Dalam bahasa Latin, arsip disebut dengan archium atau archium. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan arche, yang berarti permulaan kata arche dalam bahasa Yunani berkembang menjadi kata archa, yang berarti catatan, yang kemudian berkembang lagi menjadi kata arsip. Kemudian bagian B, fungsi dan tujuan kearsipan. Kearsipan bagi organisasi merupakan penunjang bagi kelancaran kegiatan operasional. Melalui kearsipan, informasi dan data otentik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Kemudian bagian C, jenis-jenis arsip. Arsip pada dasarnya memiliki satu funrak jenis. Yang pertama berdasarkan media, yang kedua berdasarkan fungsi, kemudian asas dan siklus pengelolaan arsip. Asas pengelolaan kearsipan menurut Sadamayanti terdiri dari sentralisasi, desentralisasi, kemudian yang terakhir gabungan. Kemudian proses terjadinya arsip umumnya melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap penciptaan dan penerimaan. Yang kedua, arsip dinamis dimulai dan penciptaan atau penerimaan dokumen yang merupakan awal dan siklus arsip. Kemudian tahap distribusi atau distribution. Setelah ada penciptaan arsip, maka agar informasi sampai kepada pihak atau orang lain sasaran yang dituju diperlukan adanya pendistribusian atau penyebaran informasi. Kemudian tahap penggunaan. Setelah pihak-pihak yang berkepentingan menerima arsip yang dimaksud, kemudian digunakan untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan. Kemudian tahap pemeliharaan atau maintenance. Arsip aktif yang sudah mengalami penurunan fungsinya karena kegiatan sudah selesai, kemudian menjadi inaktif, tetapi harus dipelihara karena menjadi sumber informasi. Kemudian tahap pemusnahan, yakni arsip dinamis inaktif yang sudah habis masa simpan dan tidak mempunyai nilai khusus. Kemudian penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ini adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat. Bagaimana arsip sewaktu-waktu dipergunakan dalam sistem kearsipan, pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Kemudian tugas bagian arsip dan masalah dalam pengelolaan arsip. Secara umum, tugas pokok unit kearsipan menurut Sumayanti Sedamayanti adalah menerima warkat, kemudian mencatat warkat, kemudian mendistribusikan warkat, menyimpan, menata, dan menemukan kembali arsip dengan sistem tertentu. Kemudian sistem arsip elektronik. Sistem adalah kumpulan atau guru dan subsistem atau bagian komponen apapun yang baik. Sistem pengarsipan elektronik yang telah berkembang memiliki banyak variasi dan membawa
dan membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan untuk kantor-kantor yang memerlukan pelayanan yang cepat dengan volume arsip yang tinggi. Kemudian komponen sistem arsip elektronik. Terdapat 4 komponen pada dasarnya yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem kearsifan elektronik ini. Yang pertama, kecepatan memindahkan dokumen. Kemudian, kemampuan menyimpan dokumen. Yang ketiga, kemampuan mengindeks dokumen. Kemudian, manfaat arsip elektronik. Banyak sekali pekerjaan kantor yang membutuhkan teknologi terbaru di masa lalu. Merupakan alat yang populer, namun saat ini penggunaan mesin tik sudah ketinggalan zaman. Saat ini pegawai lebih mahir menggunakan komputer karena penggunaan komputer lebih sederhana serta praktis. Kemudian pada materi yang ketiga, yaitu dengan judul teknologi di lingkungan perkantoran. Pada pembahasan yang pertama, pengertian teknologi, yakni teknologi berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan sebagai semua proses yang dilakukan dalam upaya mewujudkan suatu secara rasional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu dapat berupa benda atau konsep. Kemudian bagian B, teknologi komputer. Teknologi komputer ini merupakan salah satu teknologi yang penting bagi seseorang di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer yang mengandung arti menghitung. Namun demikian, karena luasnya bidang komputer, para pakar memiliki pemahaman yang lebih luas. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini semakin menakjubkan. Williams dan Swire melanjutkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Kemudian bagian D, otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan teknologi yang tinggi melalui proses pelaksanaan pekerjaan meningkatkan produktivitas kerja, mulai dapat diatasi mesin yang disebut magnetik. Kemudian bagian E, kantor virtual. Kantor virtual muncul pada tahun 70-an. Saat ini komputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah pada saat itu. Kemudian pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi ini, informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang lebih luas, karena pekerjaan di lingkungan perkantoran bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dan up to date. Kemudian
Kemudian bagian G, aplikasi teknologi informasi pada manajemen perkantoran. Pekerjaan kantor dapat dibedakan menjadi pekerjaan tulis-menulis dan bukan tertulis. Pekerjaan yang tulis-menulis adalah penanganan atau pengurus surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Kemudian pekerjaan kantor menjadi lebih mudah, akurat, dan cepat di bawah. Ini dapat dilihat bagaimana aplikasi teknologi informasi dapat membackup beberapa pekerjaan kantor. Yang pertama, pekerjaan penanganan surat dan pembuatan laporan. Yang kedua, pekerjaan komunikasi perkantoran. Baik, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya memohonkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.